Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar mengenai keseimbangan ekosistem. Sebelumnya, apakah kalian masih ingat apa yang disebut dengan ekosistem? Ayo, tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Nah, anak-anak, dalam suatu ekosistem tidak akan lepas dengan rantai makanan. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Ya, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya dengan urutan tertentu. Nah, dalam rantai makanan terdapat 3 peranan. Apa sajakah itu? Nah, berikut adalah peranan dalam rantai makanan. Yang pertama ada produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri atau disebut juga dengan autotrof. Nah, yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri, sehingga mendapatkan energi dari makhluk hidup lain atau disebut juga dengan heterotrof. Nah, dalam konsumen ini terdapat konsumen tingkat 1 atau herbivora, konsumen tingkat 2 atau karnivora kecil, dan konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak. Nah, selain produsen dan konsumen, ada juga yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang telah mati. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah suatu rantai makanan. Tanaman padi sebagai produsen dimakan oleh tikus sebagai konsumen tingkat 1. Tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 2. Lalu, ular dimakan oleh burung elang sebagai konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak. Kemudian, ketika elang mati, maka tubuh elang akan diuraikan oleh pengurai seperti jamur, bakteri, cacing tanah untuk dijadikan nutrisi yang nantinya nutrisi tersebut digunakan oleh tumbuhan atau produsen. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi makhluk hidup. Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Saat proses memakan, makhluk hidup mendapatkan energi untuk kelangsungan hidupnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Energi matahari digunakan tumbuhan sebagai produsen untuk melakukan fotosintesis. Lalu, ketika konsumen tingkat 1 memakan tumbuhan atau produsen, maka energi tumbuhan akan berpindah ke konsumen tingkat 1. Selanjutnya, ketika konsumen tingkat 1 dimangsa oleh konsumen tingkat 2, maka
energi akan berpindah ke konsumen tingkat 2. Begitu juga dengan konsumen tingkat 2 yang dimangsa oleh konsumen tingkat 3, maka energi akan berpindah ke konsumen tingkat 3. Kemudian, ketika konsumen 3 mati, tubuhnya akan diuraikan oleh dekomposer atau pengurai. Dan dalam proses penguraian, terdapat zat-zat kimia atau nutrien yang nantinya digunakan produsen atau tumbuhan untuk pertumbuhannya. Jadi, apakah hubungan antara aliran energi dengan rantai makanan? Ya, rantai makanan dengan aliran energi sangat berhubungan erat. Jadi, ketika suatu makhluk hidup memangsa atau memakan makhluk hidup lain, maka energi makhluk hidup yang dimakan akan berpindah ke makhluk hidup yang memangsanya. Apakah hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Nah, dalam suatu ekosistem, umumnya tidak hanya terjadi satu rantai makanan, tetapi terdiri dari banyak rantai makanan. Rantai makanan yang banyak inilah yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan hubungan antar makhluk hidup yang lebih kompleks karena melibatkan beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Perhatikanlah gambar di samping. Berdasarkan gambar, terlihat bahwa tumbuhan tidak hanya dimakan oleh satu konsumen, tetapi bisa dimakan lebih dari 2 konsumen. Tumbuhan bisa dimakan tikus. Tumbuhan juga bisa dimakan kelinci. Dan tumbuhan juga bisa dimakan oleh kambing. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat lebih dari satu rantai makanan dan saling berkesinambungan. Hal inilah yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dalam suatu ekosistem disebut dengan simbiosis. Simbiosis dibedakan menjadi simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya adalah bunga dan lebah, atau kerbau dan burung jalak. Bunga diuntungkan karena lebah membantu penyerbukan, dan lebah juga diuntungkan karena mendapatkan nektar dari bunga. Begitu juga dengan burung jalak yang untung karena memakan kutu dari kerbau. Dan kerbau pun juga diuntungkan karena kutunya hilang dimakan oleh burung jalak. Yang kedua adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah
nyamuk dan manusia. Ada juga tali putri dan tumbuhan inangnya. Nyamuk diuntungkan karena mendapatkan darah dari manusia. Tetapi manusia dirugikan karena akibat gigitan nyamuk, kulit menjadi gatal, bahkan tertular penyakit dari nyamuk. Begitu juga dengan tali putri dan tumbuhan inangnya. Tali putri yang tumbuh dan menempel pada tumbuhan inang akan menyerap nutrisi dari tumbuhan inang, sehingga lama-kelamaan tumbuhan inang akan mati. Yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang menguntungkan satu makhluk hidup dan tidak menguntungkan maupun tidak merugikan makhluk hidup lainnya. Contohnya, bunga anggrek yang hidup di pohon inangnya. Tanaman anggrek mendapatkan tumpangan dengan hidup menempel pada pohon inangnya. Meskipun menumpang, tanaman anggrek tidak mengambil apapun dari inangnya. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari tentang rantai makanan, aliran energi, jaring-jaring makanan, dan juga simbiosis. Agar kalian lebih memahami, Bu Guru ada tugas untuk kalian. Tugas yang pertama adalah buatlah rantai makanan pada ekosistem hutan. Lalu, yang kedua, menurutmu apa yang akan terjadi di ekosistem apabila pohon hutan banyak ditebang? Nah, jawablah tugasmu dalam bentuk video presentasi. Kirimkan video kalian di grup kelas. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa lebih memahami lagi. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas hari ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.